Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam firman-Nya, fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka semua itu tidak akan pernah bisa terhitung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pastilah aku akan menambahkan nikmat itu. Karena itu merupakan sebuah kelayakan dan kepantasan bagi hamba yang diurus, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb untuk senantiasa mensyukuri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kajian online PC Balendah masih tetap semangat untuk senantiasa mengikuti video-video yang telah kami buat, video-video yang telah kami sajikan, tetap senantiasa memahami, demikian pula merenungkan atas apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan video-video atau sajian-sajian yang ada pada kajian online ini tetap dinikmati, tetap diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kesempatan, bagi kami barangkali kesempatan untuk senantiasa menyampaikan, dan bagi Ikhwatul Iman kesempatan untuk senantiasa mengikuti. Demikian pula memperhatikan atas apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah ditentukan di kajian online ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya tetap masih membahas berkaitan dengan ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Saya telah menjelaskan dua surat, ya, surat Al-Munafikun, di sana ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Demikian pula surat Al-Hasyr, di sana juga ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Saat ini ungkapan ya ayyuhalladzina amanu-nya itu ada pada Quran surat At-Tahrim. Saya senantiasa menjelaskan per lafadz, ya. Jadi dalam satu ayat itu tidak langsung dibahas secara keseluruhan, tetapi diambil lafadz-lafadz yang cukup menarik untuk dibahas dan dikaji. Saat ini lebih tepatnya saya membahas Quran surat At-Tahrim ayat 6 sudah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, itu ayat 6-nya sudah dibahas. Nah, sekarang ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang kafir. Sebagaimana yang telah terdahulu saya menyampaikan bahwa seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir itu ada dua. Ya ayyuhalladzina kafaru dan ya ayyuhal kafirun.
Kebanyakannya dalam Quran itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang kafir. Dalam penjelasannya, ini semua orang yang kufur kepada Allah. Allah menyeru mereka ketika inda duhulihimun nar, ketika mereka itu masuk neraka. Jadi ketika mereka masuk neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Lantas apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ketika orang-orang kafir masuk ke dalam api neraka? Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Allah menyatakan la ta'tazirul yaum. Artinya itu adalah kalian al-yaum, pada hari ini. Pada hari ini maksudnya hari akhirat, bukan hari-hari yang ada di dunia. Jadi pada hari ini la ta'tadirul yaum, kalian orang-orang yang kufur kepada Allah tidak bisa mengemukakan alasan-alasan lagi. La ta'tadirul yaum. Makanya di sini menggunakan fi'il nahyi, di mana fi'il nahyi ini menunjukkan larangan. Kalian jangan mengemukakan alasan-alasan lagi begitu. Karena itu larangan ini la ta'tadirul yaum ini maksudnya adalah ta'yisan wa qat'an li'atma'ihim, memberikan keputusasaan serta memutuskan harapan-harapan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'tadirul yaum, kalian jangan memberikan alasan, kalian jangan beralasan lagi, begitu. Ungkapan tersebut bermaksud untuk apa? Memberikan keputusasaan. Artinya orang-orang kafir itu sudah tidak punya harapan lagi. Selain daripada itu, memutuskan harapan-harapan mereka. Apa harapan-harapan mereka itu? Yaitu ingin keluar daripada api neraka, tidak lama di dalam api neraka. Nah, dengan ungkapan la ta'tadirul yaum adalah sudah punahlah, hapuslah semua harapan-harapan yang ada pada orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah. Kenapa? Ya karena sudah habis waktunya, begitu. Bagi saat ini barangkali di dunia itu masih banyak kesempatan. Selama hayat di kandung badan, silahkan untuk mengemukakan alasan. Tetapi alasan tersebut untuk apa? Untuk menjadikan orang menjadi lebih baik, bukan hanya sekedar beralasan saja. Kenapa kamu kufur? Kenapa kamu maksiat? Sok, sekarang itu silakan beralasan itu. Tetapi catatan, alasan tersebut dikemukakan untuk bertaubat, untuk menjadikan diri lebih baik. Saat ini untuk beralasan itu masih terbuka. Tapi kalau sudah saatnya datang hari akhir, apalagi seperti halnya ayat ini, ketika mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, sudah habis. Tidak bisa mereka itu melindungi dirinya lagi. Jangankan melindungi yang lain, melindungi dirinya sendiri sudah tidak bisa. Mereka ingin beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terlepas daripada dosa-dosa mereka, sudah tidak bisa. Sudah habis, sudah terputus harapan-harapannya, sudah merasakan yang namanya api neraka, sebagaimana dijelaskan yang sebelumnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian
dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang mana? Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia, demikian pula batu. Sudah tidak bisa lagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat nanti ingin terlepas daripada kesalahan-kesalahan mereka. Tapi saat ini di dunia bisa selama napas di kandung badan, selama kematian belum diketenggorokan, bisa untuk bertaubat, bisa untuk berhenti daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Jangankan dosa yang kecil, dosa yang besar pun selama hayat di kandung badan, selama dia masih bernapas, ada waktu untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat. Pemirsa kajian online PC Bale Endah yang saya hormati, ada ungkapan di sini la ta'taziru, di mana i'tadaro ya'tadiru itu asal katanya adalah al-uzru. Nah, di kita sudah sering diungkapkan udzur. Apa sih yang dimaksud dengan udzur? Nah, di sini ya ada penjelasan dari Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, taharril insan. Manusia memilih sesuatu mayamhu bihi dunubahu, yang akan menutup dosanya atau kesalahannya. Itu yang dimaksud dengan udzur. Ya kalau kita mah beralasan begitu. Ketika orang melakukan kesalahan, nah, itu kan suka ada alasan. Nah, alasan itu dipilih, diungkapkan untuk apa? Untuk menutupi kesalahan begitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini kepada orang-orang yang kafir, la ta'tadirul yaum, saat ini kalian tidak bisa mengemukakan alasan yang bisa menutupi dosa-dosa kalian. Kenapa? Karena waktunya telah habis. Itu yang dimaksud dengan al-uzru. Apakah di dalam Al-Quran banyak alasan-alasan mereka yang digunakan? Banyak. Bentuk-bentuk iktidar yang ada di dalam Al-Quran di sini disebutkan iddaraku fiha jami'an, sehingga apabila mereka masuk semuanya, qalat uhrahum liulahum, berkatalah orang-orang yang masuk di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu. Jadi orang-orang yang masuk terkemudian di antara mereka itu bertanya kepada orang-orang yang masuk terdahulu. Apa yang dikatakannya? Rabbana haula'i adalluna, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Fa'atim adaban dipan minan nar, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Jadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah yaitu menyalahkan teman-teman kerabatnya. Dan dia berharap teman-teman yang dulunya itu senantiasa akrab, satu visi satu misi, nanti di akhirat itu akan saling menyalahkan. Dan orang yang mengikuti teman yang berbuat salah, dia itu akan memohon kepada Allah supaya apa? Supaya dilipat gandakan yang disebut dengan dosanya. Tapi apalah daya, ketika seseorang mengungkapkan seperti itu, mereka yang salah. Nah, ini merupakan iktidar, ini merupakan alasan supaya dia terlepas daripada siksaan api neraka. Tetapi pada saat itu tidak bisa. Nah, itu yang pertama. Jadi iktidar, alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang kufur, yakni menyalahkan orang-orang yang telah membawanya kepada kekufuran. Tetapi itu semua tidak ada artinya. Demikian pula dalam ayat yang lain. Kemudian tiadalah fitnah bagi mereka kecuali mengatakan, demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Nah, ini yang selanjutnya alasannya. Ketika masuk ke dalam api neraka, mereka itu beralasan apa? Kami tidak mempersekutukan Allah. Ini adalah iktidar, alasan mereka. Tapi alasan ini sungguh tidak bisa diterima.
Dalam ayat yang lain, selain daripada mereka itu menyalahkan orang-orang yang telah membawa mereka dalam kekufuran, dalam kesesatan, demikian pula mereka mengaku tidak menyekutukan Allah. Alasan yang lainnya adalah dalam ayat yang lain, dan jika kamu Muhammad, mereka walau taro idwukipu alan nar, dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, faqalu, maka mereka berkata, ya laitana nuraddu, kiranya kami dikembalikan ke dunia. Nah, ini iktidar mereka, apa? Ingin dikembalikan lagi ke dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakunu minal mu'minin, serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi harapan-harapan mereka, keinginan-keinginan mereka itu tidak bisa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Menginginkan mereka kembali ke dunia supaya mereka tidak mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka bersiap diri untuk menjadi orang yang beriman. Semua harapan-harapan ini sudah tidak bisa berlaku lagi. Makanya tadi ya, salah satu ahli tafsir mengatakan la ta'tadirul yaum, saat ini janganlah kalian mengemukakan alasan. Itu maksudnya apa? Ta'yisan, untuk memberikan keputusasaan kepada mereka, wa qat'an li atma'ihim, dan sebagai pemutus harapan-harapan mereka. Pemirsa kajian online yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu di dalam ayat-ayat disebutkan pula ketika mereka itu beralasan yang pasti alasan-alasan tersebut itu tidak akan ada manfaatnya, maka dalam ayat yang lain disebutkan fayauma idzil la yanfa'ul ladzina dzalamu ma'dziratuhum walahum yusta'tab, maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim, salah satunya orang-orang yang kufur, permintaan uzur mereka. Tidak akan bermanfaat. Alasan-alasan yang akan diterima itu saat ini, ketika bumi ini masih dalam keadaan tenang, ketika langit masih ada di atas, dan ayat-ayat kauniyah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam keadaan tenang, maka alasan-alasan untuk senantiasa menjadi lebih baik, alasan-alasan untuk menjadi diri lebih baik, alasan-alasan untuk senantiasa bertaubat dari kufur menjadi iman, dari maksiat menjadi taat, dari kebodohan menuju berilmu, saat ini waktunya, yakni di dunia. Dalam ayat yang lain sampai disebutkan yaumal la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum, yaitu hari tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maaf mereka. Sampai dalam ayat ini disebutkan walahumul laknatu, dan bagi mereka lah laknat, demikian pula walahum sudar, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang sangat buruk. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali di sini banyak pelajaran yang mesti kita ambil. Pada hakikatnya ungkapan ini ditujukan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Jangan sampai hal ini teralami oleh kita semua. Apa? Kita senantiasa melakukan sesuatu yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka, yang pada saat itu kita berharap untuk tidak masuk ke dalam api neraka, mengemukakan kesalahan-kesalahan kita supaya apa? Terlepas daripada azab siksaan yang telah kita lakukan berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Saat ini waktunya untuk melepaskan itu semua, senantiasa berlepas daripada dosa-dosa, berlepas daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Jadikanlah waktu untuk senantiasa lebih baik. Jadikanlah hari untuk senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan ungkapan la ta'tadirul yaum, janganlah kalian itu mengemukakan alasan pada hari ini,
tidak ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.